Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini, kita akan membahas sebuah kasus nyata yang terjadi di Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 23 Desember tahun 2024. Sebuah tragedi yang mengguncang hati banyak orang, tentang cinta, kesalahan, dan kehilangan. Kisah ini dimulai di sebuah rumah kos sederhana, di mana sepasang kekasih, Ra dan Ha, tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Mereka menghadapi salah satu momen paling menegangkan dalam hidup mereka, tetapi pilihan-pilihan mereka membawa konsekuensi yang tragis. Bagaimana kronologi selengkapnya? Mari kita bahas di Nalar. Ra, seorang perempuan muda asal Pekalongan, dan Ha, pria asal Pati, telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Keduanya memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah kos di daerah Gunung Pati. Tanpa ikatan pernikahan, mereka hidup seperti pasangan suami istri, sebuah keputusan yang kerap menjadi bahan perdebatan di masyarakat kita. Setelah berulang kali terjadi aktivitas mami papi, Ra kemudian hamil. Namun, mereka memutuskan untuk merahasiakan kehamilan itu dari keluarga dan lingkungan sekitar. Alasannya mungkin karena rasa malu atau takut akan stigma sosial. Ra menjalani kehamilannya tanpa pemeriksaan medis atau dukungan yang memadai, sesuatu yang nantinya akan memperburuk situasi. Dan dari situlah semuanya terungkap. Pada malam tanggal 22 Desember tahun 2024, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Ra melahirkan di kamar mandi saat hendak buang air besar. Setelah melahirkan, dia memanggil pacarnya, Ha, untuk membantu memotong tali pusar bayi. Ra melahirkan seorang bayi perempuan. Proses persalinan dilakukan sendiri tanpa bantuan medis, hanya dibantu oleh Ha. Bisa Anda bayangkan bagaimana tegangnya situasi itu. Ha, yang sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam dunia medis, memotong tali pusar bayi dengan alat seadanya. Setelah itu, mereka kebingungan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, mungkin juga takut untuk membawa bayi itu ke rumah sakit karena khawatir akan pertanyaan yang muncul. Sayangnya, bayi itu meninggal dunia beberapa jam kemudian, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dalam ketakutan dan kepanikan, pasangan ini hanya bisa menyimpan jenazah bayi tersebut di kos mereka. Pada malam berikutnya, tanggal 23 Desember tahun 2024, pemilik kos mencium sesuatu yang aneh. Pemilik kos merasa ada sesuatu yang tidak wajar, sehingga ia memutuskan untuk memeriksa kamar mereka. Saat masuk, Ra dan Ha juga berada di kamar itu. Setelah menelusuri bau itu, pemilik kos tertuju pada sumber bau yaitu ember berwarna hitam. Dan benar saja, ketika dibuka ia menemukan jenazah bayi dalam kondisi dibungkus selimut dan dimasukkan ke dalam ember plastik hitam. Setelah penemuan tersebut, pemilik kos langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Pemilik kos segera melapor ke pihak berwajib, dan polisi serta tim Inafis Polrestabes Semarang. Ketika polisi dan tim Inafis Polrestabes Semarang tiba di tempat kejadian, mereka menemukan jenazah bayi tersebut dan langsung mengevakuasinya ke RSUP Dr. Karyadi Semarang untuk proses autopsi. Kedua orang tua bayi, Ra dan Ha, diinterogasi oleh polisi di lokasi kejadian untuk memberikan keterangan. Mereka mengakui bahwa bayi tersebut adalah anak mereka dan menjelaskan kronologi kejadian, termasuk proses persalinan yang dilakukan tanpa bantuan medis. Polisi mendalami kasus ini untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian atau faktor lain yang menyebabkan kematian bayi tersebut. Saat itu, Ra dan Ha berada dalam situasi yang penuh tekanan, baik secara emosional maupun hukum. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Ra dan Ha hidup bersama tanpa pernikahan. Mereka bekerja serabutan dan hidup dengan penghasilan yang pas-pasan. Kehamilan ini mungkin menjadi beban tambahan bagi mereka, sehingga mereka memilih untuk menyembunyikannya. Kematian bayi ini
Diduga karena kurangnya perawatan medis dan pengetahuan pasangan ini tentang proses persalinan yang aman. Hingga kini, kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian atau faktor lain yang menyebabkan kematian bayi tersebut. Jika kedua orang tua bayi terbukti bersalah dalam kasus ini, mereka dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tergantung pada hasil penyelidikan dan unsur-unsur yang terpenuhi. Berikut adalah kemungkinan pasal dan hukuman yang relevan. 1. Pasal 306 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian anak. Ayat 2, jika tindakan tersebut menyebabkan kematian anak, pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun. Pasal ini dapat diterapkan jika ditemukan kelalaian yang disengaja atau tidak sengaja yang menyebabkan bayi tersebut meninggal. 2. Pasal 181 KUHP tentang menyembunyikan mayat. Barang siapa menyembunyikan kelahiran atau kematian seseorang dengan cara menyembunyikan jenazah dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan. Ini berlaku jika tindakan memasukkan jenazah bayi ke dalam ember dianggap sebagai upaya menyembunyikan fakta kematian. 3. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat diancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Pasal ini hanya berlaku jika ada bukti kuat bahwa kematian bayi adalah akibat dari tindakan sengaja orang tua. 4. Pasal 194 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Barang siapa dengan sengaja tidak memberikan pertolongan medis terhadap ibu atau anak selama proses persalinan yang menyebabkan kematian dapat diancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Hukuman yang dijatuhkan bergantung pada hasil investigasi polisi dan jaksa. Jika terbukti kelalaian atau pengabaian, hukuman mungkin lebih ringan dibandingkan jika terbukti ada unsur kesengajaan atau kekerasan. Biasanya, hukuman maksimal jarang diterapkan jika pelaku menunjukkan penyesalan dan tidak memiliki niat jahat. Namun, kasus ini akan dinilai secara detail oleh pengadilan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Kisah tragis seperti yang terjadi di Gunung Pati memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, terutama bagi generasi muda. Hubungan tanpa ikatan pernikahan seringkali dianggap sepele atau bagian dari kebebasan modern, tetapi kenyataannya, keputusan ini membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Pikirkan konsekuensi jangka panjang, karena setiap keputusan dalam hidup membawa tanggung jawab. Hubungan suami istri bukan hanya soal kenikmatan sesaat tetapi juga risiko seperti kehamilan, penyakit menular, dan dampak psikologis. Jika belum siap menghadapi tanggung jawab besar seperti membangun keluarga atau membesarkan anak, sebaiknya hindari hubungan yang melibatkan risiko besar ini. Hormati diri sendiri dan pasangan karena menjaga kehormatan diri berarti menempatkan diri pada posisi yang bermartabat. Hubungan yang dilakukan tanpa ikatan sah seringkali meninggalkan rasa bersalah, penyesalan, atau bahkan stigma dari masyarakat. Hormati pasangan Anda dengan tidak memaksa atau melibatkan mereka dalam hubungan yang tidak sehat secara emosional, mental, dan sosial. Pengetahuan tentang pendidikan aktivitas mami papi yang benar itu penting karena banyak anak muda kurang memahami konsekuensi dari hubungan tanpa pernikahan karena minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Jangan ragu untuk belajar dan mencari informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Dengan pemahaman yang benar, Anda akan lebih mampu membuat keputusan bijak dan bertanggung jawab. Lalu, jangan biarkan hawa nafsu mengendalikan hidup Anda karena hubungan tanpa ikatan pernikahan seringkali dilakukan karena dorongan emosional atau hawa nafsu. Penting untuk mengendalikan diri dan tidak membiarkan dorongan sesaat menghancurkan masa depan Anda. Siapkan juga masa depan sebelum berkomitmen karena sebelum memutuskan untuk menikah atau menjalani hubungan yang lebih serius, pastikan Anda sudah memiliki kestabilan emosi, finansial, dan mental.
Pernikahan atau membangun keluarga bukanlah hal yang sederhana. Kebahagiaan sejati tidak datang dari hubungan yang tidak memiliki fondasi yang kuat. Carilah kebahagiaan melalui pencapaian pribadi, persahabatan, dan hubungan yang sehat. Kehidupan adalah pilihan, dan setiap pilihan membawa tanggung jawab. Jangan biarkan masa depan Anda tergadai karena keputusan yang dibuat tanpa pertimbangan matang. Hormati diri sendiri, hargai pasangan, dan jadilah generasi muda yang bertanggung jawab dan bijak. Hidup itu bukan soal seberapa cepat kita mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi seberapa baik kita membuat keputusan untuk mencapai tujuan yang benar. Pilihan ada di tangan Anda. Jangan pernah takut untuk meminta bantuan, terutama jika itu menyangkut nyawa seseorang. Kita semua perlu belajar dari kisah ini agar tragedi serupa tidak terulang. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Jika kalian punya pendapat tentang kasus ini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah nyata lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.